Tidak ada laki-laki, cuma ada seorang ibu-ibu, kain kapanpun apa adanya. Melawanlah kepada mereka. Datanglah sekutu Belanda mungkin dari sebelah barat. Iya. Ditanya, di mana Pak Mayor Lukas? Dia lebih baik mati daripada jadi pengkhianat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping Baraya Kang Jalu. Ya Baraya, kali ini Kang Jalu berada di sebuah salah satu monumen bersejarah yang berada di daerah Karawang, tepatnya di daerah Rawagede Karawang. Nah, sedikit informasi, sedikit cerita bahwa dahulu pada tahun 1947 terjadi sebuah peristiwa kelam, peristiwa berdarah yang dimana pada peristiwa tersebut memakan korban jiwa dari pihak pejuang Rawagede ya. Korban tersebut mencapai 431 orang dalam satu malam. Tragedi yang sangat memilukan. Bagaimana kisahnya? Kita cari tahu, telusuri lebih dalam lagi. Ikuti terus jejak Kang Jalu ya Baraya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gampang Pak. Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Pak Karyadi. Pak Karyadi. Kenalkan saya Kang Jalu Pak, dari channel YouTube Jejak Kang Jalu. Nah, Bagus. hari ini Kang Jalu ditemani dengan narasumber atau pengurus ya Pak ya? Pengurus. Salah satu pengurus dari monumen bersejarah ini, Monumen Rawagede. Mungkin Pak Kang Jalu ingin ditemani mengenai sejarah-sejarah monumen ini, atau mungkin dari monumen ini kan unik ya Pak ya? Dari bentuknya, dari tangganya mungkin ada filosofi-filosofi tersendiri. Kang Jalu izin minta tolong ditemani ya Pak? Oke. Boleh. Kebetulan bangunan monumen ini memang ini menggambarkan ada filosofinya. Ada filosofinya Pak? Anak tangga 17. Oh, ini ada 17 Pak? 17. Nanti ada yang naik ke atas ada 17. Piramid ada 4, tingginya 5 meter. Ini bangunan persegi 8 loh. Ini persegi 8? Iya, ini yang menggambarkan hari kemerdekaan itu bangunannya yang ada di Rawagede. Oh, jadi filosofinya mengenai dari tanggal kemerdekaan, tahun kemerdekaan. Betul. Ya Pak? Karena bangunannya kok seperti kuncup, seperti bunga. Iya, bagus. Kapan katanya mekarnya? Mekarnya nanti setelah adik-adik kita ada yang sudah jadi dosen, jadi dokter, jadi polisi. Inilah mekarnya bangunan ini. Filosofinya seperti luar itu. biasa filosofi. Mungkin ya. Pak, selanjutnya boleh naik. Silahkan, ayo. Baraya kita naik. Silahkan, perlu pembuktian. Hitung aja. Iya. Totalnya ada 17 ya Pak? Iya, 17 anak tangga. Betul. Oh, pas 17 pas, kan? 17. Iya. 17 ya Baraya ini. Mungkin nanti kalau iya. Baraya yang mengunjungi tempat ini silahkan dicek langsung kondisi tangganya ini bersih ya, terawat, dan ada 17 anak tangga. Oke Pak, ini boleh ke atas. Silahkan naik ke atas. Ini dari 1, 2, 3, 4. Berarti melambangkan 45 iya, mungkin Pak. Iya. Tahun 45. Hari kemerdekaan. Iya. 17845 itu bangunannya yang ada di Rawagede. Oh, iya. Ini ada. Mungkin kalau dilihat seperti Bunda Maryam ya. Iya. Kalau dilihat seperti Bunda Maryam. Tetapi ini ada saksi hidupnya. Ketika waktu dulu, ketika dibikin, anaknya dua-duanya meninggal. Dua-duanya meninggal. Dua-duanya meninggal. Dibuatlah patung seperti Bunda Maryam, dirangkullah anaknya ketika dulu waktu meninggal. Nanti di atas ada Karawang Bekasi puisinya ya. Karawang Bekasi. Karena apa? Di situ ada di pertengahan tulang-tulang berserakan. Tragedinya itu di Rawagede. Tragedinya tuh tepat di daerah ini Pak? Di daerah sini. Karena Hairil Anwar dulu ketika bikin puisi Karawang Bekasi, rumahnya di Anjun Kenoman. Oh. Tragedi Rawagede itu tahu. Nah, itulah sekilas gambaran yang ada di atas. Nah, Pak, untuk dahulu kala sebelum monumen ini dibuat, pastinya ada sebuah peristiwa mungkin ya Pak, sebelum monumen ini dibuat. Nah, peristiwa itu dahulu seperti apa tuh Pak? Bisanya peristiwa ada monumen di Rawagede itu karena di Rawagede itu dulunya markas pejuang. Di sini tuh markas. Di sini tuh markas pejuang. Makanya bisa jadi ada monumen Rawagede karena dulu markas pejuang. Siapa yang dicari? Di sini itu dulu karena ada mata-mata Belanda
bahwa menjelaskan yang dulu hianat sama kita, kata orang Belanda, bilang katanya ada Pak Mayor Lukas adanya di Rawagede. Mayor Lukas Kustario, markasnya tuh di Rawagede. Bermarkas. Menurut mata-matanya Belanda. Memang betul, memang betul. Memang betul. Dan cuma pada waktu itu begitu Rawagede di letter O, padahal Pak Lukas itu ada keluar ke Sukatani. Sukatani Cikarang. Ke Cikarang. Iya, Cikarang. Keluar dia. Padahal warga Rawagede sebetulnya tahu loh, Dek. Tahu sebetulnya. Jelas Pak Mayor Lukas, karena dia daripada jadi pengkhianat saya lebih baik mati loh. Iya. Karena Pak Lukas orang yang benar-benar dibutuhkan oleh negara. Sebuah sosok pahlawan ya Pak ya. Makanya meninggallah orang-orang yang ada di belakangnya. Oh mungkin ini kebanyakan memang dari pihak pejuang atau warga sipil Pak ya? Warga sipil deh. Warga sipil yang nggak berdosa ya Pak ya? Memang ada sebagian, karena yang meninggal itu semua 483 orang. Tapi yang terurus cuma ada 81 orang. 81 orang. Karena apa? Sebagian karena memang di sini dulunya markas pejuang, jadi sebagian oleh ibu-ibu yang mengurus itu banyak kan yang tidak dikenal. Oh iya iya. Tidak dikenal, makanya jadilah tulang-tulang berserakan pada waktu itu. Ini karyanya Khairul Anwar ya, Baraya. Iya, Puisinya itu sangat legendaris mungkin bagi Baraya yang di sekolahnya ada pelajaran sejarah IPS. Betul. Itu ada dapat puisinya Khairul Anwar antara Karawang dan Bekasi. Nah, kita telusuri lebih jauh lagi yuk. Ini kan di lantai 2 ya Pak ya? Betul. Ini kita di lantai 2. Yuk kita ke bawah, kita lihat makam-makamnya. Kalau di bawah cuma hanya sebatas menceritakan aja. Iya, tidak apa-apa. Iya, mungkin datang dari sebelah barat. Relief yang ada di belakang ini yang menggambarkan memang ketika dulu itu Rawagede itu memang benar-benar markas pejuang. Iya, nanti mungkin dari sebelah barat para diskusi mungkin para pejuang kita, lantas mungkin mendengar mau di letter O ada penyerangan, persiapan sampai ada pembantaian, ujungnya itu. Oh, jadi tragedi, maaf ya Pak ya, tragedi pembantaiannya itu sebelah mana? Kalau pembantaian tempatnya mungkin kalau dulu Rawagede ada kereta antara Rengas Dengklok ke Rawang. Oh, dahulu tuh ada kereta Pak? Iya. Ada jalur kereta? Ada jalur kereta. Rengas Dengklok ke Rawang yang sekarang udah dihuni oleh warga sini yang dibilang Bakan Ngantai itu tuh bekas jalur Bakan kereta. Ngantai sebelah situ? Sebelah sini, depan, sebelah barat. Depan. Kalau dari sini. Udah di sini ya? Iya. Ada. Oh, tapi sekarang relnya itu sudah tidak ada Pak? Udah nggak ada. Ketika Bapak kurang begitu tahu ya, begitu pengangkatan rel itu kurang begitu tahu kan, cuma karena lahir tahun 67 udah agak ingat gitu kan, pernah naik gitu kan, cuma nggak tahu pembongkarannya. Iya, lupa ingat. Kalau Bapak sendiri di sini menjadi pengurus sudah berapa tahun Pak? Kalau jadi pengurus kemungkinan baru juga ada perubahan. Ya. Kemarin 19 tahun kakak sendiri. 19 tahun? 19 tahun kakak sendiri setelah peresmian jadi kepengurusan, bahkan yang mendirikan pertama bisanya monumen ini kakak sendiri Pak Sukarman hadir. Kakaknya Bapak sendiri? Betul. Yang sekarang Pak Sukarman? Pak Sukarman sekarang memang udah tua, jadi memberikan mungkin mandatnya ke generasi muda, uruslah para pejuang kita, keruhun kita yang ada di Rawagede. Totalnya sekarang pengurus ada berapa orang Pak? Kalau pengurus dari ketua ke sekretaris, bendahara dan anggota kalau nggak salah 10 orang. 10 orang? Iya. Berarti monumen ini dikelola oleh Pemda atau bagaimana itu Pak sistem pengurusannya? Kalau sistem kepengurusannya mungkin dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata? Iya, dari Dinas Pariwisata. Bahkan kemungkinan kepengurusan yang 4 orang di luar kepengurusan yang namanya Jupel, ada perhatian dari Dinas Pariwisata, bagian kebersihan. Cuma yang 4 orang. 4 orang. Iya, cuma yang lainnya cuma kesadaran diri sendiri aja. Betul, Pak. Karena memang ini keruhun kita. Kalau bukan kita yang merawat asli orang Rawagedenya siapa lagi? Betul Pak. Berarti Bapak asli orang sini Pak? Asli. Asli orang lahir 67. Lahir 67. Iya. Kebetulan kalau umur udah tua. Iya. Terlihat masih muda kok Pak. Nah Pak, ini unik nih, ada tulisan Esa Hilang Dua Terbilang. Mungkin bagaimana itu Pak sejarah filosofi? Kalau filosofi Esa Hilang Dua Terbilang itu moto seorang pejuang loh. Moto sebuah pejuang. Moto seorang pejuang itu Esa Hilang Dua Terbilang.
Walaupun kami meninggal satu, nanti pejuang kita tumbuhlah 1000 pejuang. Jadi esa hilang 2 terbilang, hilang 1 tumbuh 1000. Nah inilah, ini malah moto seorang pejuang. Nah ini mungkin ada sebuah relief kemerdekaan ini, pejuang ya Pak ya? Pejuang kita mungkin ini apa relief? Betul, ini dulu Rawa Gede itu markas pejuang. Ini para pejuang kita ketika dulu yang ada di Rawa Gede. Lantas begitu mendengar mungkin Rawa Gede model letter O, persiapan para pejuang kita, melawanlah kepada mereka. Datanglah sekutu Belanda mungkin dari sebelah barat. Iya. Akhirnya mungkin para pejuang kita sebagian keluar. Yang meninggal itu karena memang jam 4 subuh. Jam 4 subuh Pak? Keadaan jam 4 subuh pada waktu itu. Pejuang kita keluar, yang dieksekusi itu warga lokal loh, petani biasa, asli orang Rawa Gede. Bukan seorang tentara ya Pak? Bukan seorang tentara. Sebagian tentara ada yang meninggal, karena yang meninggal pada waktu itu 483 orang. Satu malam. Dalam satu malam 483. Maka yang terurus yang ada di sini cuma ada 181. Karena yang mengurus itu seorang ibu-ibu loh. Silahkan. Ya. Ini seorang ibu-ibu. Nih pada waktu dulu dikumpulkan loh. Dikumpulkan, ditanya nih orang-orang. Ini anak kecil ya Pak ya? Ya memang umur 16 tahun udah dibantai semua. Umur 16 tahun? Umur 16 tahun. Dibantai semua, ditanya. Di mana Pak Mayor Lukas? Dia lebih baik mati daripada jadi pengkhianat. Ketimbang membocorkan rahasia ya Pak? Daripada membocorkan rahasia. Nah inilah orangnya. Dan akhirnya tidak ada yang mengaku. Tidak yang mengaku. Semua bungkam semua. Betul. Laki-laki yang hari itu ada mungkin lebih dari 481. Betul. Karena yang dikumpulkan itu mulai dari 16 tahun ya Pak ya? Betul. Akhirnya Betul. Dikumpulkan sampai 10 orang, 20 orang. 15 orang dikumpulkan, ditanya satu persatu, lebih baik mati daripada jadi pengkhianat. Akhirnya Belanda membabi buta, orang lari tembak dan lain sebagainya. Makanya yang menyelesaikan menguburkan pada waktu itu tidak ada laki-laki, cuma ada seorang ibu-ibu, kain kapanpun apa adanya. Ada yang pakai jendela, ada yang ketebnya itu, bahkan kain kapannya pun pakai spray dan lain sebagainya, karena memang dulu sangat darurat sekali. Darurat. Inilah apa adanya dulu yang ada mungkin apa adanya. Makanya monumen sebelum dibangun pada waktu itu digali sampai 43, dilihat tulang-tulangnya, faktanya ada. Dibangunlah monumen Rawa Gede. Berarti memang ini kondisi makamnya dari dulu seperti ini, apa sudah direlokasi gimana Pak? Kalau dulu masing-masing pada waktu itu kurang begitu apal. Iya. Kurang begitu pelantikan bupati pertama Singa Perbangsa, pejuang kita satukan. Padahal pada waktu itu pejuang yang ada di Rawa Gede itu mau dibawa ke Kelari. Disatukan di sana. Iya. Tapi warga Rawa Gede bertahan, saya tidak mau. Nanti saya kalau mau jarah jauh. Saya minta dikumpulkan di desa kita aja. Nah, makanya begitu perjuangan Rawa Gede direalisasi oleh bupati pertama pada waktu itu. Kalau begitu cari tempat, kumpulkan pejuang kita di satu tempat kan. Maka dari rumah ke rumah digali, dikumpulkanlah di tempat ini. Terhitunglah semua sampai 181 orang. Yang ada di sini ya Pak? Yang ada di sini. Sisanya mungkin di tempatnya masing-masing. Yang sisanya itu sampai tulang-tulang berserakan loh, Ada yang mati di air. Yang sampai Hairil Anwar yang tadi di atas itu sampai ada cerita tulang-tulang berserakan. Karena kata orang emak dulu bilang, aku nggak doyan domba karena domba makanin bangke katanya dulu. Kata nenek seperti itu. Nenek. Iya. Makanya kalau kita menceritakan sedikit banyak tentang sejarah yang aku suka pengen nangis loh. Betul Pak, apalagi ini betul. Yang menjadi korban adalah rakyat kita sendiri ya Pak ya. Rakyat kita sendiri, dan kebanyakan orang yang tidak bersalah, tidak berdosa Pak. Betul. Mulai dari anak kecil. Betul. Makanya dia suka ngomong, mungkin
sebelum nenek meninggal, kamu mah mungkin kamu mau bakalnya di kampung itu ada gerobog, ada gambarnya, gerobog bisa ada suaranya, bahkan nggak seperti sekarang gelap, nanti mah kayak di kota katanya. Fakta loh. Benar Pak, sangat menyentuh itu Pak. Benar Pak, ungkapan fakta. Saya kaget loh dulu, Mak, loh kok gerobog ada gambarnya? Kata saya, gerobog apa ada gambarnya? Udah, nanti mah kamu ngalamin. Iya. Nanti gerobog katanya ada suaranya, ngalamin. Kamu duduk bisa lari kenceng, nanti kamu mengalami. Kata saya, apa? Gak akan terpikirkan ya Pak? Nggak terpikirkan loh. Padahal sekarang udah kenyataan. Kita duduk pakai metik lari. Betul. Hah? Tidak capek ya Pak? Kita lihat ke TV, bahkan nanti ngomong sama luar negeri juga kita lihat di rumah katanya. Saya kaget loh. Ya bener lah, anak kita di Saudi aja sekarang bisa komunikasi betul, dari rumah. Betul. Itu cerita sedikit banyak mungkin tragedi Rawagede. Nah Pak, untuk tadi kan kita langsung ke atas apa? Iya. Kang Jalu penasaran pengen ke lantai bawah, itu di situ ada apa? Boleh, silakan. Ini total ada berapa pintu Pak dari bawah ini? Cuma 2 pintu. Oh, 2 pintu dari belakang ya? Kalau memang itu sih pintu masuk, pintu keluar. Iya. Dan cuma kan ini nggak ada arah petunjuk, ya pintu masuk aja. Ini mah cuma menggambarkan cerita aja. Hanya relief ya Pak? Iya, hanya relief. Menggambarkan cerita dulu ketika dijajah, dikuasai Jepang. Jadi karena pada waktu itu 9 Desember itu datangnya mungkin dari sebelah barat. Makanya jalan dari sebelah barat ke timur. Iya. Inilah mereka. Maka ibu-ibu yang digambarkan dibuat ruangan diorama ini, dia mencari suaminya yang meninggal, kakak sama adik ketemu, akhirnya dibuatlah patung seperti yang anak itu menangis ketika waktu itu Ibu Imi katanya waktu itu masih muda, masih kecil. Dia keluar subuh, keluar dari rumah, ibunya udah pada nggak ada karena ada pembantai, dia nggak tahu, keluar nangis. Dibuatlah Ibu Imi itu patung. Terasa sekali apanya ini. Makanya bagaimana suasana zaman dahulu. Betul. Kalau sedikit banyak pengen cerita tentang sejarah riwayat yang ada dulu, aku suka mau nangis, aku suka nggak mau ngomong sebenarnya. Jadi terharu banget gitu pada apalagi waktu dulu. Anak kecil nggak berdosa ya Pak ya? Iya betul. Minimal umur dari 16 tahun dihabiskan. Makanya Rawagede dulu, waktu dulu itu kata emak sebelum meninggal dibilangnya janda tekdung. Karena Rawagede semua janda katanya. Iya. Iya betul. Terbayang ya Pak ya, pada saat itu laki-laki ada laki-laki. Mungkin hanya tinggal yang bayi mungkin ya Pak ya. Betul. Laki-laki juga. Inilah mungkin Pak Mayor Lukas itu yang lebih jelas di sini. Oh, ini aslinya Pak? Asli. Pak yang sebelah mana Pak? Ini Pak Mayor Lukas, ini orangnya. Ini ketika dulu, waktu dulu, ketika berarti awal-awal pertama peresmian, ini orang-orang mungkin dari duta Belanda pun pada datang. Iya. Mungkin ke Rawagede. Dulu itu mungkin Bapak masih kecil, bahkan yang ketika dulu komandan batalionnya pun yang menjajah ke sini pun katanya masih ada. Oh gitu. Ada katanya. Cuma yang datang ke sini mah cuma anak-anaknya, karena dia udah tua. Tuh. Dia betul-betul mengakui benar Rawagede itu pembandaran bukan bohong, benar-benar diakui oleh mereka. Bahkan Pak Mayor Lukas di sana pun didokumenkan. Oh gitu Pak, ada dokumen. Karena ini orang yang begundal Kerawang yang paling ditakuti. Karena berapa batalion katanya meninggal semua. Waduh, oleh mereka. Hebat cuma satu orang. Kapten Lukas ini. Iya. Nah Pak, makanya mungkin Kapten Lukas ini meninggal tahun berapa Pak? Kira-kira? Nah, kalau Pak Lukas mungkin di sini nggak begitu itu ya. Iya, kalau Pak Lukas meninggal itu. Tapi ketika waktu peresmian sebetulnya masih ada. Pas peresmian masih ada? Iya, masih ada. Peresmian itu berarti 1900. Iya, 86 masih 86 ada. Ya? Iya. Tapi kalau salah dengar, kalau nggak salah 90-an kalau nggak salah. Kurang lebihnya ya. Iya, kurang lebihnya. Karena ketika dulu masih ada. Beliau masih ikut meresmikan. Betul.
ada sih baru kan iya. Gitulah sedikit banyak cerita. Aduh, sangat menyentuh sekali Pak ini ke hati. Terima kasih sama-sama. Saya juga terima kasih banyak sama-sama keliling-keliling tapi mohon nanti sedikit banyak kalau memang cara penjelasannya kurang begitu jelas, mohon maaf karena memang masih tahap belajar. Aduh, sama Pak. Satu memang kalau umur karena memang pemasrahan dari kepengurusan lama ke pengurusan baru. Oh gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Juga terima kasih banyak sudah ditemani ya Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Baraya, mungkin kita akhiri dulu penelusuran Kang Jalu hari ini di Monumen Rawagede Karawang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya Kang Jalu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kang Jalu pamit. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.